Menanggapi dugaan adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan atau nakes COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, Wali Kota Malang meminta kasus tersebut diusut. Wali Kota Malang berjanji akan memberikan sanksi tegas ke pelaku yang melakukan pemotongan insentif nakes di RSUD Kota Malang. Menanggapi dugaan adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan atau nakes COVID-19 di RSUD Kota Malang, Wali Kota meminta kasus tersebut diusut. Wali Kota Malang mengatakan siapapun pelakunya tidak akan ditolerir apabila terbukti melakukan tindak pidana. Untuk itu, ia menginstruksikan kepada pihak RSUD dan Inspektorat Kota Malang untuk melakukan penyelidikan dan mencari siapa pelaku yang tega memotong insentif tenaga kesehatan COVID-19. Wali Kota mengaku informasi terkait dugaan adanya pungli berupa pemotongan insentif nakes COVID-19 di RSUD Kota Malang belum tentu benar karena dirinya belum mendapat laporan. Namun ia menegaskan bahwa apabila benar, maka pelaku akan ditindak tegas. Kasus dugaan adanya pemotongan insentif nakes COVID-19 mencuat setelah sebanyak 80 relawan tenaga kesehatan COVID-19 di RSUD Kota Malang per akhir Desember 2021 terpaksa diberhentikan karena kasus COVID-19 di Kota Malang melandai. Mereka kemudian mengeluh karena insentif yang diterima seharusnya 7,5 juta per bulan, akan tetapi dipotong hingga 60% oleh oknum nakes berstatus kepala ruangan. Tindak pidana ya kita proses. Ya, tapi kan itu belum benar. Saya belum telepon, khawatir ada kesalahpahaman sehingga dia menyampaikan kan itu. Kita belum tahu, nanti kan mesti kalau ada hal yang demikian yang melakukan kan ASN, maka nanti saya minta untuk inspektur sudah mulai bergerak. Ya, saya baru dapat informasi semalam, baca itu media ya. Setelah itu nanti akan kita, jadi sini tidak ada tebang pilih mas, yang melakukan pelanggaran ya kita minta. Tadi sudah memanggil dokter belum. Karena itu kan bukan dokter Kusnul, bukan, ini kan RSUD mas. Kejadian RSUD. Simon Alfredo melaporkan. Bangunan sebuah tempat cuci mobil di Jalan Terusan Candi Mendut Lokwaru, Kota Malang ambrol. Ambrolnya bangunan yang menutup aliran sungai tersebut akibat pelengsengan bangunan yang tergerus banjir. Sementara agar aliran sungai menjadi lancar, alat berat terpaksa diturunkan untuk membersihkan material yang menutupi aliran sungai. Beginilah kondisi bangunan yang ambrol akibat pelengsengan tergerus banjir saat hujan. Selain bangunan ruang tunggu tempat cucian mobil yang terbawa ambrol, sejumlah bangunan seperti warung, musola, dan tempat potong rambut juga ikut ambrol. Selain itu, sejumlah bangunan juga mengalami retakan dan terancam ambrol akibat terjadi hujan deras mengguyur Kota Malang. Ambrolnya pelengsengan dan sejumlah bangunan ini diduga karena tergerus banjir, mengingat salah satu bangunan rumah yang menutupi aliran sungai, sehingga apabila turun hujan dan terjadi banjir, aliran berbelok dan air menggerus pelengsengan cucian mobil. Sementara material bangunan yang ambrol juga menutupi aliran sungai, sehingga alat berat terpaksa diturunkan untuk membersihkan material yang menutupi aliran sungai, sehingga aliran sungai menjadi lancar. Simon Alfredo melaporkan. Banyaknya dipasang di pohon pelindung maupun tiang listrik, iklan reklame dikeluhkan banyak pihak karena mengganggu pemandangan kawasan. Tidak hanya itu, iklan reklame kosongan dan kadaluarsa izin pemasangannya masih terpasang di ruas jalan wilayah Kabupaten Malang menunggu penertiban. Beginilah yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Karangploso sampai dengan perbatasan menuju Kota Batu. Iklan reklame perumahan banyak dipasang di jalan-jalan utama menjelang Tahun Baru. Namun sayang pemasangan iklan reklame ini banyak melanggar aturan. Selain dipasang dengan cara dipaku di pohon pelindung tepi jalan, tiang listrik juga tidak dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan bahwa pemasangan iklan reklame tidak melanggar aturan dan sesuai dengan Perda tentang reklame. Menurut salah seorang warga masyarakat mengungkapkan, harapannya tentang keberadaan iklan reklame bisa lebih tertata, rapi dan tidak seenaknya dipasang sehingga mengganggu pemandangan, terutama yang sudah robek agar segera dicopot. Di Jalan Raya Karangploso sampai mendekati perbatasan dengan Kota Batu masih terlihat cukup banyak reklame yang dipasang dengan dipaku pada pohon, tiang listrik serta pemasangan melintang di atas badan jalan. Sehingga ketika tali pengikat putus akan mengganggu dan membahayakan pengguna jalan. Oh, kalau memang rusak ada izinnya ya sudah
habis ya mendingan dari pihak yang terkait itu ada penindakan lah biar kelihatannya kan ini menuju kota wisata biar lebih kelihatan bersih dan nyaman seperti itu. Ya seharusnya ya yang paling tepat itu ya dari pihak terkaitnya itu tidak segan-segan untuk membersihkan reklame-reklame yang sudah potong ataupun yang tidak berfungsi, harusnya lebih ditindak lah. 2 hari ini kan biasanya ini di bulan 2, tapi kok maju di bulan 1 sudah ada angin dari barat. Biasanya kan bulan 2 tahun baru Imlek itu angin dari barat. Iya biasanya. Sekarang maju musim lebih maju, Pak. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sempat turun, harga jual daging ayam potong di pasaran kembali melonjak. Saat ini harga jual daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Malang menyentuh Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Malang kembali terjadi. Di Pasar Ororodowo Kota Malang, harga daging ayam potong melesat menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya harga Rp35.000 per kilogramnya. Para pedagang mengatakan harga daging ayam terus naik setiap harinya, bahkan 2 hari belakangan ini menyentuh harga Rp40.000 per kilogramnya. Naiknya harga daging ayam potong di pasar ini dipengaruhi oleh naiknya ayam dari kalangan peternak. Meski harga naik, namun pasokan ayam dari peternak ke pedagang tetap aman. Naiknya harga daging ayam potong juga tidak berdampak pada penjualan. Meski naik, namun permintaan ayam potong dari konsumen tetap masih stabil. Per hari rata-rata pedagang bisa menjual hingga 40 kg daging ayam potong. Pedagang mengaku normalnya harga daging ayam potong di harga Rp35.000 per kilogramnya. Rp40.000 sekilo. Rp40.000. Naik banyak ya, Bu ya? Naik banyak. Sejak kapan, Bu, kenaikannya? Udah 2 hari ini. 2 hari. Sebelumnya normalnya berapa sih, Bu? Kemudian kenaikannya dari berapa ke berapa? 35, 36, 38, 40. Terus naik berarti, Bu ya? Iya. Apa, Bu, penyebabnya, Bu? Kemarin kan sempat turun, terus naik, terus sekarang terus naik. Ya nggak tahu, Mbak. Darani telat ya. Setiap hari ya stoknya ada. Berarti mahal saat memasoknya, Bu? Iya, Bu. Bu, kalau yang beli harganya kan naik, terus yang beli gimana, Bu? Yang beli ya gimana, kalau butuh kan ya dibeli aja. Apa udah dikurangi belinya, Bu? Kenapa? Dikurangi mungkin belinya? Iya. Biasanya bawa 30 jadi 25. Sekarang berarti setiap hari nyetoknya berapa kilo, Bu, buat dijual? 40, Mbak. Biasanya kan 60. Sekarang 40. Normalnya harga ayam potong tuh berapa sih, Bu? Kalau umumnya di pasaran? 35. Pedagang juga tidak bisa memperkirakan kapan harga akan turun kembali, mengingat harga sudah mahal di kalangan peternak. Sekarang harga ayam potong 40. 40. Naik lagi ya, Bu? Naik terus tiap hari ini naik kok sangi tetap 40. Hari keberapa, Bu, naik terus ini? Mulai sudah 5 minggu ini naik. Naik terus berarti, Bu? Iya. Umumnya berapa sih, Bu, harga ayam potong? Biasanya 35, 36 gitu. Sekarang sampai 44 lebih. Penyebab kenaikan kenapa, Bu? Ya. Karena waktu masuk atau gimana? Waktu beli atau gimana? Ya dari pulaannya itu. Dari peternaknya memang sudah mahal, Bu, ya? Masuknya dari peternak di Malang atau luar Malang? Di Malang, Kota Lama. Dengan mahal ini jadi berkurang atau gimana, Bu, jualannya? Ya biasa, ya lumayan, agak lumayan. Sehari berapa kilo, Bu? Cuma di sini cuma 4 gitu. 40 kilo. Meski mahal tetap permintaan banyak, Bu. Ya, lumayan. Siman Alfredo melaporkan. Akibat permintaan mengalami penurunan setelah tahun baru dan stok sayuran melimpah karena cuaca membaik, berdampak pada turunnya sebagian besar komoditi sayuran di Pasar Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Diperkirakan harga akan kembali naik apabila pasokan atau ketersediaan sayuran dari petani mulai berkurang. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang.
Akibat melimpahnya pasokan sayur di tingkat petani berdampak pada turunnya harga jual sebagian besar komoditi sayuran sejak 1 minggu yang lalu. Harga sayuran ini sempat mengalami kenaikan sebelum tahun baru, selain karena meningkatnya permintaan, juga karena pasokan dari petani yang terbatas. Akibat terkendala faktor cuaca, banyak sayuran yang rusak. Saat ini memasuki minggu ketiga awal tahun, sayuran kembali melimpah karena cuaca mulai membaik dan hujan mulai jarang turun, sehingga hasil panen meningkat walaupun harga jual yang mengalami penurunan lumayan tinggi. Menurut salah seorang petani yang menjual sayuran ke Pasar Mantung Pujon menjelaskan, ada beberapa jenis sayuran yang biasanya didatangkan dari luar provinsi, tetapi saat ini sudah tidak banyak karena sayuran di tingkat lokal juga melimpah dan kualitasnya bagus. Di lokasi terlihat para pedagang mulai beraktivitas di Pasar Mantung sejak pukul 6 pagi dan sudah terlihat ramai. Aktivitas bongkar muat semakin ramai dan area pasar padat kendaraan. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan apabila stok sudah berkurang, maka harga diperkirakan akan bisa naik kembali. Gimana Pak sekarang? Harga semua. Terus setelah tahun baru ini? Setelah tahun baru. Sejak kapan nih turunnya ini? Ya sekitar 5 harian. 5 harian ini? Ya. Berapa persen Pak sampai turunnya? Turunnya sampai 25%. Berarti sebagian besar ya? Sebagian besar. Apa aja Pak salah satunya? Ya kubis, ya sawi, ya sentri, itu semua turun juga. Hanya Ini? lokal aja yang naik. Nah ini berapa ini sekarang? Ini harganya Setelah ini? sekarang 5.000. Asalnya kemarin sebelum, kalau sebelum tahun baru berapa? Tahun baru sampai sekarang 9.000. 9.000 sekarang 5.000-an Pak ya? Hampir semua Pak ya? Tapi untuk pasokan gimana Pak? Pasokan? Pasokan banyak sekali. Banyak sekali? Banyak sekali pasokan. Karena memang cuaca juga sekarang? Iya. Pak, banyak yang dari luar belum? Ya kan luar dah nggak begitu banyak. Oh itu banyak? Di sini aja. Gitu. Kayak ketersediaan sini banyak Pak. Pak dibawa kemana aja nih Pak sayuran ini? Ya ke Kediri, Tulungagung, Pare, Ya. Mojokerto. Kira-kira dalam beberapa hari ke depan nih harga semakin naik apa bisa turun lagi? Insya Allah kalau patokan sudah tidak banyak lagi yang naik lagi. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki minggu ketiga awal tahun, permintaan bunga hias mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan bunga di tingkat petani yang masih mencukupi. Sementara itu, faktor cuaca juga berpengaruh pada volume hasil panen dan untuk harga relatif stabil. Beginilah aktivitas petani dan penjual bunga di kawasan Bumiaji, Kota Batu yang terlihat. Memasuki minggu ketiga awal tahun, permintaan bunga hias sebagian mengalami penurunan sehingga petani melakukan panen terbatas. Berbeda dengan jenis mawar potong, untuk permintaan masih relatif stabil saat ini, sementara untuk jenis krisan dan pikok yang biasanya untuk dekorasi pernikahan mengalami penurunan permintaan, sementara untuk harga masih relatif stabil. Turunnya permintaan ini juga berdampak pada petani secara terbatas melakukan panen menyesuaikan dengan permintaan pasar, sehingga stok bunga masih terlihat cukup banyak di lahan-lahan pertanian bunga. Menurut salah seorang petani bunga menjelaskan, kondisi cuaca saat ini juga berpengaruh pada kualitas dan volume hasil panen yang ikut menurun, dan bahkan ada petani yang masih belum panen karena cenderung turunnya permintaan. Di lokasi terlihat para petani mawar dan bunga hias lainnya masih beraktivitas dengan normal, dan di beberapa titik lahan di Gunung Sari dan Tulung Rejo terlihat tanaman bunga hias jenis krisan dan pikok masih lumayan banyak dan belum dipanen. 3 hari ini angin agak lumayan nih Pak. Ya. Ke tanaman bunga apa pengaruhnya Pak? Cabuk. Cabuk Pak ya? Ya, cabuk putih, kutu. Kutu putih? Setiap angin itu Pak? Ya, kalau ada musim hujan ya? Langsung kena panas 3 hari, itu ada cabuk. Cabuk ya? Pengaruhnya ke tanaman seperti apa cabuk Pak nanti? Ya bunga, ya segala sayuran. Kalau bunga kenapa nggak tumbuh? Begini. Nah. Oh gitu Pak? Oh berarti hasilnya nggak Pak ya? Nggak sempurna. Nggak sempurna Pak ya? Katanya sulit mekar juga apa itu? Iya, bunganya mawar. Sulit. Ya. Pengaruh angin Pak. Kalau musim-musim ini kan musim-musim masing-masing nggak bagus Pak ya? Berkurang berapa persen hasil panen gini Pak? Dibandingkan kondisi bagus, kondisi normal? Waduh, kalau sekarang ini 20%. Berapa? 20%. Hilangnya Pak ya? Iya. Hilangnya. Tapi untuk harga gimana? Gimana? Untuk harganya, harga jualnya? Permintaan? Ini kalau perikat iya 7.000. 7.000 itu harga bagus apa harga turun? Harga stabil kalau bunga. Kalau bunga stabil Pak ya, tapi hasil panennya menurun. Menurun Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan.